Fams, udah ada rencana jalan-jalan di akhir pekan ini? Kalau buat yang di Jakarta, wah nggak perlu jauh-jauh merogoh kocek terlalu dalam nih kalau mau main air dengan tema laut. Di pusat kota Jakarta juga bisa nih main surfing alias berselancar. Bukan berselancar di sosial media ya, selancarnya beneran nih Fams, di atas air. Kabarnya, sebelum menjamur surfing di dalam kolam buatan yang ada di Indonesia ini, wahana surfing ini jadi pionirnya nih. Wahana buatan ini terletak di dalam salah satu mall terbesar di Jakarta. Jauh lebih murah lah ya daripada beli tiket ke Bali, Fams. Sebelum berkawan dengan papan selancar, main sulap dulu nih, alias ganti baju. Pilih pakaian yang paling nyaman ya, Fams. Sudah siap, girls? Ganbate kudasai! Instruktur akan memberikan pelatihan singkat bagi surfer pemula tentang bagaimana berselancar menggunakan bodyboard dan standboard. Ya, gerakan dasar dalam melakukan surfing gitu deh, Fams. Nah, untuk lokasi flowrider, emang nggak terlalu luas, Fams. Hanya cukup untuk 2 orang pemain dan instrukturnya aja. Oh iya, disclaimer dulu nih. Gak perlu harus jago berselancar di laut untuk bisa bermain di wahana ini ya. Buat yang belum pernah sama sekali berdiri di atas papan seluncur di laut lepas, kesini dulu aja deh, Fams. Soalnya, wahana bernama Flowrider ini pakai mesin yang disesuaikan, persis seperti ombak yang ada di lautan. Nah, posisi area Flowrider ini dibuat dengan kemiringan yang gak terlalu curam. Pada bagian bawah terdapat arus air deras yang dihasilkan oleh mesin khusus. Kayaknya gampang banget ya. Tapi untuk menyeimbangkan tubuh biar gak jatuh, wah ini butuh usaha ekstra loh. Salah sedikit bisa kepental lagi, kepental terus, dan kepental berkepanjangan. Tapi percaya deh Fams, justru sensasi jatuh dan terguling di tengah derasnya air ini nih yang bikin nagih. Tenang, Flowrider ini didesain khusus dengan bahan material yang gak berbahaya, Fams. Tuh lihat, areanya terbuat dari material berlapis matras yang lembut dan aman banget nih untuk berselancar. Sensasi berselancar ini juga makin terasa lewat air, ombak, dan udara buatan yang akan membawa surfer seolah berada di lautan lepas, Fams. Oh iya, media untuk melakukan kegiatan Flowrider hampir sama seperti saat bermain surfing di laut, Fams. Terdapat board atau papan selancar yang akan digunakan untuk melakukan tiap gerakan. Bedanya, di kolam buatan ini menggunakan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan papan selancar beneran. Kalau mau sedikit santai, bisa chill di kolam ombak buatan yang bernama Wave Pool. Di wahana ini, pengunjung akan dibuat serasa terapung di tengah laut. Karena kolam ombak ini punya gelombang dengan ketinggian sampai 1,5 meter. Dan kedalaman kolam 1,2 meter. Mantap betul ya. Tapi tenang, meskipun ombaknya setinggi pohon kelapa, jangan khawatir akan kelelep. Gerak ombak ini sudah diatur sedemikian rupa dan gak akan membahayakan pengunjung. Kalau masih bertenaga nih Fams, bisa coba nih wahana bernama Tube Slide. Wahana satu ini serupa dengan seluncuran yang berkelok dan memiliki panjang 100 meter. So, untuk menikmati wahana ini harus bersakit-sakit dahulu nih. Teriak-teriak kemudian. Pengunjung harus naik ke tower setinggi 5 meter dulu, Fams. Tinggal berseluncur dan teriak sekeras-kerasnya. Oh my, wow! Wow, Indonesia mendunia, Fams. Nah, seru ya? Kalau saya sih bagian teriak-teriaknya aja, nggak naik tower deh, nggak. By the way, saya mau nanya nih, di rumah punya bathtub? Atau punya ember ya agak gede lah, yang pokoknya ya muat badan kamu masuk ke situ, punya nggak? Nah, kalau punya diisi air anget, berendam di situ, wah itu bisa menghilangkan pegel-pegel seharian tuh. Abis kerja, abis liburan, wah penat langsung hilang. Nah, kalau misalnya berendamnya dengan busa yang banyak itu di kolam, wah kayaknya nggak perlu mandi keluar kolam. Biasanya kan kita kalau keluar kolam kan harus mandi. Ini kayak enggak kayaknya ya. Nah, kalau pengen tahu, yuk kita lihat sama-sama ya. Ini dia. Mandi busa bikin hati lega. Tapi bukan di bathtub ya. Di kolam renang, Fams. Wah, ini bikin hati jadi senang nih. Anak-anak happy, kakak ngehits dari Sukabumi ini juga nggak kalah happy. Kelakuannya jadi pada kayak bocah lagi nih. Busa yang dipakai ini berasal dari sabun yang aman buat tubuh dan kulit. Aromanya juga harum banget, Fams. Kayaknya beneran nih bisa sekalian mandi di sini.
Di Sukabumi, fams, selalu ada banyak cara buat bisa senangin hati. Berlibur ke objek wisata di Santa Sea. Ini mungkin jadi solusinya nih. Di sini ada banyak spot wisata air yang bisa kita eksplor. Yang paling menarik mata sih, perosotan raksasa warna-warni ini. Nah, kalau kamu punya secuil nyali, wah, silakan coba sendiri deh. Wahana seluncuran setinggi 30-an meter ini emang sedikit bikin ngeri. Ayo, siapa berani? Kalau takut naik perosotan, naik perahu-perahuan juga dipersilahkan. Yang ini jauh lebih aman, fams. Gak bikin deg-degan, tapi agak keringetan. Ya, namanya juga liburan. Nikmatin aja lah ya aliran arus tenang sungai buatannya. Fams, berada di atas lahan seluas lebih dari 2 hektar, objek wisata Santa Sea Water Park ini berlokasi di Kecamatan Citamiang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Wahana wisata air ini udah eksis nih, menghibur warga Sukabumi sejak tahun 2016 lalu, fams. Kalau malas atau capek basah-basahan berenang, ada juga nih, fams, kolam dengan sumber air panasnya. Buat rendam-rendam kaki relaksasi, bisa banget nih, fams. Totally relaxing gak sih? Wisata air rafting ini menjadi wisata air andalan Banyuwangi, fams. Apalagi di sepanjang sungai, kita disuguhkan dengan pemandangan pohon pinus yang menyegarkan mata. Sebelum rafting, pemanasan dulu ya. Wajib loh, karena rafting adalah olahraga ekstrim yang memakai otot maksimal, meminimalisir cedera juga nih, fams. Nah, aktivitas ini bisa menaikkan suhu tubuh sehingga meningkatkan aliran darah ke otot, fams. Untuk menuju lokasi rafting, pengunjung terlebih dahulu melakukan penjelajahan hutan menggunakan mobil jeep. Oh iya, objek wisata yang satu ini tidak jauh dari perkampungan, jadi suasana khas masyarakat sekitar hutan begitu terasa, fams. Pengunjung bisa menyaksikan kegiatan warga sehari-hari. Hanya sekitar 10 menit, suara gemercik air semakin terdengar. Sungai yang terletak di kaki Gunung Raung ini memiliki ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Hihihi, cukup dingin ya, fams? Oh iya, jangan lupa dengarkan instruksi pengelola ya. Fams, rafting atau arung jeram umumnya dilakukan di aliran sungai yang deras, fams. Dan di musim penghujan seperti ini adalah waktu terbaik untuk melakukan aktivitas mendebarkan ini. Faktanya, debit air sungai meninggi bisa menghasilkan aliran arus yang deras. Jeramnya jadi lebih menantang, fams. Tapi ingat, harus tetap memperhatikan arahan dan keamanan dari operator ya. Oh iya, grade atau kelas sungai untuk rafting dimulai dari level 1 yang paling mudah, diakhiri dengan level 4 yang paling sulit. Sesi rafting di sini kurang lebih menempuh waktu selama 2 jam. Tapi tenang, gak selama itu juga kok kamu dibuat deg-degan saat mengarungi jeram yang sulit ya. Di tengah jalan ada waktu istirahatnya, fams, sambil menikmati minuman hangat dan beberapa potong camilan sederhana. Oh iya, fams, aliran di Sungai Badang di Desa Sumberbulu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi ini levelnya masih rendah tuh. Jadi aman nih kalau dimainin oleh seluruh usia. Ayo, segera deh agendakan liburan kamu, fams, biar bisa kembali fresh dan semangat lagi. Berangkat! Adrenaline rush, woo! Seru ya, fams, basah semuanya, ya nggak? Tapi seenggaknya ya bakal keinget terus lah basah-basahan pada waktu itu tuh, inget nggak? Tapi ini bisa jadi ini nih, fams, ya, tempat wisata destinasi kamu nih kalau misalnya bingung weekend nanti mau kemana, ya. Nah, sekarang kalau misalnya belum cukup basah, wah, Joy kasih nih yang lebih basah lagi nih. Let's go, sudah siap? Kita ke Tapanuli, berangkat! Ini dia, AXI Journey. Fams, AXI Journey adalah wisata air terjun. Akses untuk sampai ke lokasi wisata ini gak butuh tenaga ekstra. Cukup jalan kaki selama 15 menit aja, fams. Sampai deh. Wah, keren banget ya pemandangannya. Wisata air yang terletak di Kecamatan Sayurmatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan ini cuma berjarak 30 km dari kota Padang Sidempuan. Fams, nama AXI Journey ini berasal dari bahasa daerah setempat. Artinya air yang jernih, fams. Kalau lihat air yang bening begini, wah, jadi nggak sabar buat nyebur deh. Seger banget, fams. Air terjun ini tingginya mencapai 10 meter, fams. Mengalir di atas bebatuan yang bertingkat gitu. Gak heran kalau wisata air ini nggak pernah sepi pengunjung. Wisata air ini emang cocok sebagai tempat untuk melepas penat, fams. Bisa juga kok jadi tempat untuk mempererat silaturahmi bersama keluarga, sahabat, atau pasangan. Ahai!
Air terjun di sini nggak cuma satu, fams, tapi ada dua. Kedua air terjun ini sama-sama keren. Kedua air terjun ini berasal dari mata air yang sama di Kecamatan Sayur Tinggi dan Batang Angkola. Dan jarak kedua air terjun ini gak jauh loh, fams. Unik ini, fams, air terjun ini juga mengalir ke kolam renang di bawahnya. Tempat ini menjadi pilihan warga yang mau sedikit berolahraga sambil berwisata alam. Jadi bisa puas berenang nih. Di kolam ini juga ada wahana balon air, fams. Wajib deh kamu ikut main. Seru banget, fams. Serasa lagi jalan di atas air nih. Wah, asik. Kalau capek, kamu bisa kok beristirahat sesaat. For your info nih, fams, berenang atau main air seperti ini ternyata bisa menstimulasi hormon serotonin yang bisa memicu rasa bahagia, meredam perasaan marah, mengurangi stres, dan meningkatkan semangat. Kalau lagi banyak pikiran, buruan deh main air, fams. Super seger pastinya. Fams, yuk kita naikkan ketegangan. Wah, kita balap-balapan. Wah, tapi tenang, masih dalam suasana healing ya. Nggak ngegas kok, nggak. Waduh. Jadi, kita jalan-jalan naik ATV dan juga motor trail yang ada di tempat wisata ini nih. Wah, cakep nih. Ya pokoknya nggak usah ngebut-ngebut lah. Cuma tetap aman, tetap safety, oke? Fams, kalau liburan ke Malang, Jawa Timur, biasanya pada ke daerah mana sih? Coba tebak ya. Pasti daerah Kota Batu, ya kan? Ya kan? Hehehe. Coba deh, Fams, geser sedikit dari Kota Batu. Ada daerah kawasan Pujon yang nggak kalah sama Kota Malang dan Batu. Namanya Desa Wisata Pujon Kidul. Desa wisata ini memiliki banyak kegiatan-kegiatan seru dan cukup menantang. Desa ini juga dikelola langsung nih oleh masyarakat sekitarnya, Fams. Lokasi tepatnya berada di Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Malang, Jawa Timur. Kalau dari Kota Batu, nggak jauh kok. Tapi kalau dari pusat kota Malang, kira-kira 30 km atau waktu perjalanan 1,5 jam. Konsep wisata desa ini adalah back to nature, karena lokasinya yang berada di ketinggian dengan view sawah dan Gunung Dorowati yang terlihat dari kejauhan. Kerennya lagi nih, fams, Desa Wisata Pujon Kidul ini udah terdaftar di Wonderful Indonesia loh, yang menjadi rekomendasi destinasi wisata saat di Jawa Timur. Banyak gazebo di area desa wisata ini, menjadi tempat favoritnya pengunjung untuk menghabiskan waktu. Penataan taman bunganya pun ini menjadi daya tarik tersendiri. Banyaknya bunga yang bermekaran, bikin tempat wisata ini menjadi surga swafoto deh. Selain pemandangan alam yang indah, kamu juga bisa nih, fams, melakukan berbagai macam aktivitas di sini. Seperti bermain ATV. Wahana memacu adrenalin ini menjadi permainan favorit di desa ini. Lintasan yang berliku dan menantang, memberikan sensasi dan pengalaman yang menyenangkan. Selama bermain, kamu bagusnya menggunakan safety-nya ya, yaitu helm, body protector, dan sepatu boots. Lintasannya berupa tanah dan sedikit berair, fams. Jadi nggak usah ngebut-ngebut, yang penting nikmati aja bermain ATV-nya. Area lintasan ATV ini kurang lebih berluas 300 meter, fams. Cukup luas kan? Pokoknya nggak usah khawatir, guide-nya akan memantau terus kok selama kamu bermain di lintasan, fams. Permainan ATV bisa digunakan sendiri maupun berdua, fams. Tapi ada aturan nih untuk maksimal berat badan penggunanya ya, fams. Cuma untuk keseruannya, wah pasti sama-sama seru deh. Kamu harus benar-benar berhati-hati dalam bermain ya, fams. Gak usah terburu-buru dan ngebut-ngebut. Kan udah ada lintasannya dan gak ada hadiahnya juga kok. Kalau jatuh gini kan, wah kamu sendiri yang rugi. Jadi cedera deh. Jadi itulah pentingnya untuk menggunakan safety dan berhati-hati dalam berkendara ya, fams. Wait, jangan puas dulu main ATV. Masih ada lagi nih permainan yang seru, yaitu berkeliling menggunakan motor trail di kawasan desa wisata Pujon Kidul atau bermain di lintasan yang udah disiapkan nih, fams. Wajib pakai perlengkapan safety-nya ya, karena sama aja tindakannya seperti kita bermotor di jalanan sehari-hari. Untuk yang bermain di lintasan, kurang lebih sensasinya sama seperti bermain ATV, fams, dengan lintasan tanah yang sudah dibuat. Kalau cari sensasi yang berbeda sih, fams, mending cobain lintasan yang mengelilingi area persawahan, fams, dengan medan jalurnya yang bebatuan serta tanah basah. Wah, ini bikin memacu adrenalin nih pastinya nih.
Karena dengan menggunakan motor trail di jalan yang penuh rintangan, kita harus banyak berkonsentrasi dan bergerak. Jadi nggak hanya hiburan semata, tapi juga ada nih manfaat lain bagi kesehatan fans. Mata kamu juga dimanjakan dengan view alamnya loh. Apalagi area persawahannya yang sedang dirawat atau dipanen oleh para tani. Seperti ada pemandangan tambahan bukan? Oh iya fans, motor trail ini juga termasuk dalam kejuaraan balap motor loh. Salah satu yang terkenal banget sih, nggak asing bagi kamu, yaitu balap Rally Dakar. Kalau kita sih main funnya aja ya. Jangan balap-balapan, hawanya dingin fans. Udah capek bermain ATV dan motor trailnya, saatnya kita kulineran. Di kawasan wisata ini juga terdapat tempat makan fans. Yang jadi khasnya di sini adalah nasi menggunakan nasi jagung dan nasi ampok. Nah, kamu tahu nggak fans bedanya? Nih, Joy kasih tahu deh nih. Kalau nasi jagung itu dibuat dari biji jagung yang ditumbuk dan dimasak dengan campuran nasi biasa. Sedangkan nasi ampok dibuat dari biji jagung kering yang ditumbuk dan kemudian dikukus seperti masak nasi putih fams. Lezatnya sih sama aja kok fams, apalagi disantapnya dengan menu-menu yang cocok. Ini nih, menu gurame selalu menjadi favorit dimanapun berada. Udah gak ada lawannya lagi deh, ya gak fams? Untuk sayuran ya ada bermacam-macam kok. Maklum, areanya kan banyak persawahan dan perkebunan. Jadi bahan-bahannya banyak dari kawasan Pujon ini sendiri. Hihi. Kalau belum puas jalan-jalannya, kita ke Pulau Pengalap yang menjadi destinasi wisata. Untuk menuju Pulau Pengalap, kita bisa memakai perahu motor penumpang dari Pulau Galang. Waktu tempuhnya kira-kira 1,5 jam perjalanan darat dari kota Batam. Dulu fans, Pulau Pengalap adalah pulau tak berpenghuni. Beberapa tahun belakangan, tempat ini dibangun dan dijadikan objek wisata Kepri Coral. Untuk namanya, diambil karena adanya kekayaan terumbu karang lunak di perairannya. Di kedalaman 5 meter, kita sudah bisa lihat hamparan terumbu karang dan habitat hewan laut dangkal, seperti ikan-ikan mungil ini. Kalau kalian belum terbiasa snorkeling, wajib ya ditemani pemandu supaya lebih aman. Kalian yang nggak berani nyemplung, tapi tetap ingin lihat keindahan bawah laut, ada fasilitas akuarium bawah air fams. Dari kaca ini, kita bisa melihat kelompok-kelompok ikan yang cantik yang berenang bebas. Aktivitas air lainnya memberi makan ikan dan penyu di penangkaran. Ayo, makan yang banyak ya, supaya cepat besar. Selain melihat keindahan bawah laut, di sini juga ada wahana permainan air fams. Kalau mau yang menantang adrenalin, coba nih hovercraft atau kapal bantalan udara. Untuk menggerakkan kapal ini digunakan daya dorong dan baling-baling pesawat udara fams. Gak main-main, kapal ini melaju cukup kencang. Kelebihan kapal udara ini bisa jalan di atas air, lumpur, atau pasir pantai. Setelah puas bermain wahana air dan snorkeling, perut kita bisa dimanjakan dengan aneka hidangan laut. Wih, mantep nih! Ada lobster, cumi, dan kerang yang jadi penawar rasa lapar. Perjalanan seru di sini belum berakhir, fams. Kita ke restoran apung yang juga digunakan sebagai dermaga. Belum sampai di daratan Pulau Pengalap, aktivitas di sini nggak kalah seru. Kita bisa wisata di hutan mangrove. Gak usah pakai perahu segala, cukup jalan kaki untuk menikmati keindahan pemandangan di sini. Kalau capek jalan kaki, kalian bisa berkeliling area dengan sepeda. Di sini juga terdapat penginapan yang konsepnya terbilang unik. Lihat, kamarnya berbentuk dom gitu, fams. Soal fasilitas, masih sama kok dengan hotel. Ada kasur empuk dengan konsep ala tempat tidur Jepang, dilengkapi pendingin ruangan dan kamar mandi. Gak cuma di darat aja, kita juga bisa sepedahan di atas air. Ini dia fams, wahana water bike. Prinsipnya masih sama dengan sepeda biasa, tinggal goes aja. Wih, lumayan berat nih. Kalau nggak mau capek-capek beraktivitas lagi, masih bisa jalan-jalan di pantai kok. Gimana fams? Udah komplit kan liburan kita kali ini? Ada beberapa paket wisata yang disediakan di sini fams. Bisa one day tour, seharian di pulau tanpa menginap, atau ada yang dibarengin paket menginap. Harga paket ini mulai dari Rp650.000, termasuk paket makan siang. Segera rencanakan liburan kalian deh! Wisata Kars ada, sungai dengan arung jeram seru tersedia.
wisata kekinian air yang gak kalah sama mancanegara juga eksis, fams. Apalagi sunset di Samalonanya itu loh, fams. Indah tak terkira. Makanya banyak turis mancanegara nagih datang ke sini. Wah, udah di akhir tayangan nih, fams. Jangan lupa simak terus Ragam Indonesia. Indonesia mendunia. Sampai jumpa.